Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umia Azahra dengan NIM 200-113-5027 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Perubahan Inovasi dalam Organisasi kelas B. Baiklah, soal yang pertama yaitu banyak pilihan yang diberikan oleh perubahan, ikut berubah, mendiamkan, melawan, atau diubah. Jadi, Anda masuk memilih yang mana nih terkait kenaikan harga BBM? Jelaskan alasannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang mana menurut saya dalam kasus perubahan akan harga BBM atau harga bahan minyak ini, saya tidak menyalahkan atas kenaikan harga BBM ini guna untuk memberikan kesempatan atau pengembangan bahan bakar gas dan energi-energi alternatif lainnya dan upaya konservasi energi. Namun, menurut saya, alasan tersebut tidak bisa membuat saya sebagai seorang masyarakat berdiam diri nih mendengar berita kenaikan BBM itu sendiri. Jadi banyak sekali masyarakat yang dirugikan atas kenaikan harga BBM ini. Pemerintah mengatakan hal ini diberlakukan karena adanya penumpukan pada beban subsidi yang ditanggung karena bahan bakar minyak ini murah. Namun hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena apabila memang terjadi penumpukan subsidi daripada bahan bakar minyak ini, hal ini kan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah selama ini kurang dalam penyebaran subsidi bahan bakar minyak ini. Sehingga tidak hanya warga masyarakat yang tidak mampu, namun semua kalangannya itu dapat menikmatinya. Oleh karenanya, dalam hal kenaikan bahan bakar minyak ini atau BBM, tentu saya tidak akan berdiam dan menerima dengan begitu saja. Jadi ada hal-hal yang harus pemerintah ubah dalam melakukan sistematikanya, karena dengan alasan terjadinya penumpukan biaya subsidi ini artinya bahwa kinerja penanggung jawab subsidi BBM yang tidak bisa mengkoordinasi dengan baik sehingga tidak dengan menaikkan harga bahan bakar minyak akhirnya menyebabkan banyaknya pengangguran, namun lebih ke mengevaluasi kembali kinerja dalam koordinasi subsidi BBM agar tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan selanjutnya. Baiklah, kita masuki kepada soal yang kedua, yaitu bisakah Anda membedakan antara partisipasi dan komunikasi dalam upaya pemerintah menangani penolakan terhadap perubahan bila kita kaitkan dengan dinamika yang terjadi pada sebelum dan sesudah kenaikan BBM? Baiklah, jawaban nomor 2, menurut saya dalam kasus kenaikan harga bahan bakar minyak ini terdapat perbedaan antara partisipasi dan komunikasi. Menurut saya, partisipasi ini merupakan perkumpulan seseorang atau suatu organisasi yang turun tangan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Sedangkan suatu komunikasi merupakan percakapan atau musyawarah yang dilakukan secara bersama-sama tentang bagaimana jalan terbaik akan kasus kenaikan harga BBM ini. Jadi apabila ditinjau dari kinerja atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentang kenaikan harga BBM ini, menurut saya partisipasi pemerintah dalam melakukan keputusan kenaikan bahan bakar minyak ini tidak terlihat karena pemerintah hanya melakukan announce mengenai kenaikan harga BBM ini tanpa memberikan penjelasan pasti
mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat adanya perbedaan antara suatu partisipasi dan komunikasi, sehingga keduanya ini tidak terjadi atau tidak selalu beriringan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai ujian tengah semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.